Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah, NPM 5018078 dari kelas 7A PGSD. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran di mana seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas dengan tingkat dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Contohnya, dalam satu kelas, guru mengajar siswa kelas 3 dan juga kelas 4. Selanjutnya, mengapa pembelajaran kelas rangkap diperlukan? Alasan yang pertama yaitu alasan geografis, di mana sulitnya lokasi pembelajaran serta terbatasnya sarana transportasi untuk mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua itu ada alasan demografis, maksudnya murid dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Yang ketiga, kurangnya guru. Jika di suatu sekolah hanya memiliki beberapa guru atau hanya sedikit, maka PKR atau pembelajaran kelas rangkap ini sangat diperlukan. Yang keempat itu adalah terbatasnya ruang kelas. Terkadang di suatu sekolah memiliki murid atau siswa yang cukup banyak, tetapi ruang kelasnya sangat terbatas. Maka pendidikan kelas rangkap atau PKR ini sangat diperlukan. Nah, yang kelima itu adanya guru yang tidak hadir. Selanjutnya itu ada tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Yang pertama itu ada quantity dan equity. Nah, PKR atau pendidikan kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu ekonomis. Maksudnya, dengan pembelajaran kelas rangkap, pembelajaran dapat berlangsung hanya dengan beberapa guru saja, sehingga satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil. Yang ketiga itu pedagogis, maksudnya pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR atau pembelajaran kelas rangkap ini menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian siswa. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR atau pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keamanan anaknya berkurang. Selanjutnya, prinsip yang mendasari PKR. Yang pertama itu ada keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam PKR atau pembelajaran kelas rangkap, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, kadar waktu keaktifan akademik tinggi. Nah, selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Nah, PKR atau pembelajaran kelas rangkap tidak memberi toleransi pada banyaknya waktu keaktifan akademik yang hilang karena guru tidak terampil dalam mengelola kelas. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Yang keempat itu pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, sumber dapat berupa peralatan, sarana, waktu, dan juga orang. Nah, agar terjadi WKA yang tinggi, maka semua jenis sumber harus dimanfaatkan dengan efisien. Dari keempat prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada satu prinsip lagi yang perlu dikuasai oleh guru pembelajaran kelas rangkap, yaitu membiasakan murid untuk mandiri. Jika guru mampu menerapkan keempat prinsip yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka siswa atau murid akan terbiasa lebih mandiri. Selanjutnya yaitu model-model PKR yang tepat untuk diaplikasikan dalam pembelajaran kelas rangkap. Menurut saya yaitu model pembelajaran kelas rangkap atau model PKR 221. Karena model PKR 221 ini tidak membuang waktu terlalu banyak dalam pembelajaran. Sebab
Dua kelas melakukan pembelajaran dalam satu ruangan bersama-sama, sehingga guru lebih mudah memantau siswa selama pembelajaran berlangsung. Itulah tadi penjelasan materi pembelajaran kelas rangkap dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.